Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya Gilang Ramadan 04. Oke, kali ini aku akan bahas experience aku tentang apa ya? SFC aja. Membahas tentang bagaimana aku caranya bisa ikutan, kemudian pengalaman aku di situ, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana apa yang dirasakan dan bagaimana singkatnya cerita di situ. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama izinkan saya Gilang Ramadan untuk menyampaikan cerita ini. Oke, yang pertama pada saat Minggu 24 November 2019 di mana aku terpilih, bukan sih, sebelum itu 2 minggu yang lalu sebelum tanggal 24 itu kira-kira tanggal 14-an itu tuh aku tuh sudah dipilih sama guruku untuk mengikuti seleksi SFC atau Olimpiade Matematika gitu. Jadi seleksi ini itu dijelaskan cukup susah ya. Seleksi ini tuh cukup susah karena yang dilombakan itu bukan materi SMP, SD, bukan. Matematikanya itu bisa kuliah, bisa SMA kelas 12 tuh bisa juga masuk dalam materi itu. Kemudian kemudian aku kan terpilih ya. Kemudian tanggal 21, enggak 21, tanggal 14 nya itu kan hari sebelumnya, berarti tanggal 1 atau tanggal pokoknya sebelum bulan November aku tuh sudah dipilih. Kemudian seleksinya itu tanggal 14. Jadi tanggal 14 itu aku datang ke sekolah untuk ikut ujian online. Di online itu kita mengerjakan soal itu di laptop ya, di komputer gitu, dan kita tuh pakai ngitungnya tuh pakai alat tulis gitu, dicoret-coret di buku ya, kayak biasanya kayak CBT gitu di UNBK. Kemudian aku tuh ngerjakan. Jadi di sini itu beda dengan olimpiade biasanya. Ini bukan olimpiade individual, ini adalah olimpiade kelompok ya, di mana satu kelompok itu ada 2 orang. Jadi aku itu dipasangkan dengan anak siswa kelas 11, di mana aku pada saat itu kelas 10. Jadi ini agak seru guys. Jadi sebentar, maaf. Jadi itu tuh agak seru ceritanya. Jadi dimana dia itu samping aku kan duduk sini. Kemudian itu ada soal kelas 12 tentang integral, dan dimana ada kemudian ada soal apa ya, kemudian bumi gitu. Jadi aku kan nggak tahu ya. Kemudian aku bilang, hey tolong bantukan ini, soalnya kan aku nggak bisa. Aku tuh kelas 10 itu paham cuma materinya tuh barisan dan deret. Itu tuh keluar cuma 2 soal ya, jadi aku nggak ada gunanya di situ. Oke, kemudian ya nggak begitu, ada guna lah, pasti ada guna. Kemudian ada matrix ya, you know matrix, yes, alright. So ada apa ya, banyak lah pokoknya. Kemudian di situ kemudian dites ya, kemudian kirim jawaban. Di situ tuh soalnya ada 50-an, sekitar 50 soal, dan ada waktunya, dibatasi waktunya tuh 2 jam. Gak cukup bagi orang yang jawabannya tuh harus betul semua. Jadi waktu 2 jam itu gak cukup buat orang yang jawabannya tuh pengen sempurna gitu. Jadi kalau orang yang ngasal-ngasalan 2 jam, 1 jam pun cukup ya untuk orang yang ngasal-ngasalan. Kalau orang yang khawatir ini nilainya bagus atau enggak, ini nilainya jelek atau enggak, jadi dia tuh fokus gitu guys. Jadi di situ aku tuh sama teman-temanku yang kelompok ini dari kelas 11 itu kita tuh langsung saling melekat gitu loh, langsung kompak gitu. Jadi kita ngerjakan berdua itu sampai selesai tepat waktu. Dan iya, kalian tahu sendiri, 10 soal nggak terjawab dan 40 soalnya dijawab. Tapi 40 soal tuh belum tentu betul semua. Jangan bahagia dulu guys. Kemudian 1 minggu sesudahnya ada pengumuman, bukan, 5 hari sebelum
5 hari sesudahnya ada pengumuman kalau hari Minggu itu lomba penyisihan, bukan penyisihan, iya seleksi. Tadi itu penyisian, mohon maaf ya guys, tadi itu penyelesaian dan sekarang tuh seleksi. Kemudian terus aku tuh masuk daftar, ini daftarnya. Nah seperti itu, daftarnya seperti itu ya. Ini ya kalian bisa lihat sendiri kan. Kemudian aku tuh masuk dan aku tuh kaget, kok bisa masuk dari katanya guruku itu yang ikut seleksi itu tuh banyak, yang ikut penyisi apa nih namanya ini guys ya, kita cari ya, yang ikut penyisihan itu banyak sekali katanya, itu bahkan ribuan orang. Tapi kan ribuan itu dihitung, berarti ribuan orang itu sekitar 500 kelompok gitu ya. Dan PGRI itu mengirimkan 7 kelompok, artinya 10 kelompok, yaitu 20 orang anak ya, 20 orang anak. Dan alhamdulillah aku salah satu 50 besar penyisihan dan aku masuk ke tes seleksi itu guys, dan aku tuh seneng gitu. Dan akhirnya dapat ini ya, oke, ini ya, dapat itu. Kemudian aku tuh bangga gitu loh, bangga karena nggak apa ya, rasanya tuh aku tuh belajar dan belajarku tuh gak sia-sia gitu. Dan itu tuh aku kayak mau meninggal gitu loh guys, gak lebay. Jadi sudah itu minggunya aku kan 3 hari, jadi Jumat atau Kamis ya diumumkan gitu. Jadi Sabtu sama Jumatnya kalau nggak salah, Jumat selesai sekolah dan Sabtunya tuh libur, aku disuruh libur dan disuruh belajar. Jadi Jumat Sabtu ini di drill materi kelas 12 dan 11. Betapa kata gue mobile gitu loh, bahasanya mobile gitu guys. Jadi apa ya, dan itu aku tuh belajar tapi nggak paham di otak gitu loh ya, belajar guys gitu. Pokoknya setelah itu minggu pagi jam 5 aku tuh terbangun dan langsung sholat. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkanlah aku ngerjakan soal ini sampai segitunya guys ya. Kemudian setelah itu aku mandi, makan, dan aku ada waktu 10 menit untuk baca lagi soalnya gini, soalnya tuh sulit. Kemudian kita jam 6 itu harus kumpul di sekolah ya, jam 6 dikumpul harus di sekolah. Jadi 1 jam itu aku gerucuk gitu guys ya, pokoknya ceceriwitan ya. Kemudian langsung jam 6 kumpul langsung berangkat ya. Tepatnya kita ada di lombanya di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, tepatnya di Jalan Ngangel Dadi 3 nomor 3B Sret 37 Duku Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Disitulah aku lomba dan tepatnya di Fakultas Teknik kalau nggak salah, di Fakultas Teknik di lantai 3. Lantai 2 itu tempat registrasi atau pendaftaran ulang. Jadi di situ di mana aku lomba ini diselenggarakan itu oleh apa ya namanya, Himastaf, Himpunan Mahasiswa Statistika mungkin ya. Kita baca lagi, ini ada artikel ya. Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas PGRI Adibuana Surabaya menyelenggarakan Olimpiade tentang Statistika Dasar, yaitu Statistik Family Competition 9 tahun ya, SFC 9 tahun. Jadi ini sertifikatnya, maaf ya, ini soalnya kamera depan jadi agak terbalik. Pokoknya kalian bisa baca The 9 Statistic Families Competition, you know. Alright, so betapa bangganya gitu loh. Kemudian kalian tahu acara tahunan terbesar di Himastaf Unipas Surabaya? Apakah kalian tahu? Enggak, aku nggak tahu. Kalau aku nggak ikut lomba ini, aku nggak akan tahu ya. Kemudian SFC merupakan salah satu acara tahunan terbesar di Himastaf Unipa.
Acara ini melibatkan siswa-siswi SMA, MA, SMK sederajat se-Jawa Timur. Jadi di situ tuh banyak SMA negeri, banyak anak-anak yang pinter ya, yang masuk seleksi 50 besar tuh enggak goblok, bukan ngomong goblok ya, yang cerdas-cerdas gitu loh. Otaknya tuh sret gitu loh, guys ya. Kemudian agenda yang dilombakan terdiri dari Olimpiade Statistika, yang aku ikut itu satu saja, Olimpiade Statistika, dan terdapat talk show untuk memotivasi peserta dan guru pembimbing yang lolos di babak semifinal. Tidak lain dan tidak bukan, narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten di bidangnya. Kalau nggak salah aku itu dihadirkan bintang atau motivatornya yaitu pemilik Jawa Pos. Alright, itu tuh bapaknya tuh ramah banget ya, banget gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya guys, orangnya tuh iya gitu loh ya, dia tuh ramah, baik. Cara penyampaiannya kan dia kan wartawan, jadi cara pengomongannya, pelafalannya itu bagus, gak kayak aku kan nyindat di video ini kan. Kemudian tidak lain ya, materi yang akan diperlombakan yaitu statistik. Jadi matematika yang dilombakan, olimpiade matematika yang dilombakan, kalian simak di sini ya. Yang pertama, statistika dasar, kemudian limit, integral, matriks, peluang, dan himpunan, dan masih banyak yang lain. Ada banyak keseruan ya yang tercipta di setiap acaranya. Kemudian masuk ruangan itu dan aku mengerjakan sekitar jam 7.30 sampai jam 9-an. Itu mengerjakan 30 soal kalau nggak salah, tapi tulis, nggak komputer ya, ditulis kayak UNBK yang tertulis kayak SD dulu. Aku SD dulu kan masih tertulis, SMP baru UNBK ya, UNBT, ujian berbasis tulis gitu ya, bukan nasional. Ini nggak nasional tapi senasional gitu loh. Oke. So setelah ngerjakan itu kemudian dikumpulkan kan, dan itu tuh soalnya kalian pengen tahu ya, jelas sulit banget. Di antara 30 soal, 5 soal itu aku yakin pasti benar, dan mas yang sebelahku juga yakin 5 soal yang itu yang kita kerjakan tuh pasti benar. Kita yakin ya, yakin kan, kita harus yakin. Kemudian 25 soalnya itu ragu-ragu, tapi nggak ada yang nggak dijawab semua. Dan bayangkan 5 soal dari 30 soal, what the oh my god, kayak mau meninggal. So kau salah ya, di video gue kau salah rek. Setelah itu kita coffee break ya, coffee break, dan ada motivator ya tadi ya, Pak siapa lupa aku rek namanya rek, pokoknya wartawan ya, pemilik Jawa Pos katanya. Kemudian ada sesi diskusi ya, tanya jawab gitu, ada mainan, ada banyak sih, SMA Negeri 1 Bojonegoro, kemudian ada SMK juga ada yang anak MA madrasah gitu ada. Coffee break ya jam 9. Setelah itu coffee breaknya kita dikasih teh, bukan teh sih, kayak es gitu, es teh sama jajan. Coffee break tapi kasihnya teh. Enggak lucu. Kemudian setelah itu sampai, jadi jam 9 itu istirahat ya sampai jam 10-an mungkin. Kemudian ada coffee break itu jam 9 sampai jam 10. Di sana di coffee break itu kita bisa ngomong dengan pembimbing kita yang mengantarkan kita. Jadi aku tuh diantarkan oleh 1 2 3 4 5 guru sekaligus, 5 guru, 3 guru matematika. Kemudian 2-nya itu kayak supir, satunya supir, satunya yang mengurusi itu ya, pendaftaran dan lain-lain ya. Kemudian setelah motivator sampai jam 11:30 langsung sholat. Di sana ada masjid ya. Ketepatan hari itu hari Minggu, jadi ya sholat zuhur kan, bukan sholat Jumat. Kemudian kita makan siang sampai jam 1:30 kurang 1/4. Kemudian kita harus balik lagi ke gedung Fakultas Teknik itu, dan
jaraknya tuh jauh. Kalian biasa lihat ini fakultas teknik ya seperti itu. Kita di lantai 3. Oke. So di sini acara hiburan ya, selesai jam 1 itu habis pengumuman kemudian hiburan ya. Jadi habis tegang-tegang kita umumkan yang masuk gitu. Yang masuk final adalah 5 kelompok. Jeng jeng jeng. Dalam bahasa Jawa aku mikir gini, wala gak ngaramal bu wong ono 50 kelompok sing dipilih mek 5 kelompok yo gak ngarang bu cek isa ya paling ya ketepaan. Gak ngarai rek baru ngono temenan. Jadi baru ngono terus diumumkan kan ya jam 1 gitu. Yang masuk pertama adalah kelompok dari SMK, bukan SMK sih, SMK Negeri 1 Bojonegoro gitu guys. Aku Marono 2, 3, 4 ya. Yang terakhir yang masuk adalah SMA ya. SMK itu loh kau ndak semmelbu. Padahal anak SMK tuh harusnya cerdas, pemikirannya tuh harus tangguh, dia itu bisa memindset apa namanya ya praktikum. Kalau SMA tuh teori terus guys ya, kita gak boleh bahas itu. Kemudian ada 5 besar itu, kemudian kita tuh diam gini guys sambil menyaksikan 5 kelompok ini final di depan. Jadi kita hanya peserta. Kenapa kita nggak dipulangkan? Kita kan iri gitu. Jadi kan ini yang ya peserta penonton, pesertanya jadi penonton, dan yang 5 itu lomba di depan, dan lombanya tuh layar gini ya, layar besar, dan soalnya tuh cuma 20 detik 30 detik, dan itu tuh soalnya susah. Kayak aku baru hitung aja dia sudah tet kayak kayak apa ya, jam cepat gitu loh, cepet-cepetan. Jadi 5 kelompok ini kemudian terpilih juara 1, 2, 3. Oke, setelah itu pulang. Ini durasinya sudah sampai 17 ya, 17 menitan. Oke, setelah itu kita balik ke Gresik sekitar 1 jaman karena jaraknya itu 30 km dari Gresik gitu. Oke, jadi aku tuh dapat 2 sertifikat, yaitu yang satu sertifikat penyisian ya, ini hasil sertifikat dari dikerjakan di SMK ku ya, di sekolahku. Yang ini dikerjakan di sana yang jam 9 tadi yang ceritanya, ini dapat sertifikat walaupun gak juara. Alhamdulillah dapat sertifikat. Mohon maaf atas kata-kata saya apabila saya ada kata salah atau berniat tidak baik ya, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu-ibu ngajar.